Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, saya Nafa Naili Fauzia, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan, dan rekan saya Angelina Salsabila Ayun, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan, mengikuti lomba micro teaching Universitas Siliwangi. Kami membelajarkan materi tentang Bryophyta dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, Mas Fadil, Ibu minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fadil telah Sama-sama, Bu. memimpin doa. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa Mas Fadil? Mbak Retno, Mbak. Oh, Mbak Retno. Kenapa Mbak Retno? katanya demam, Bu. Oh, demam sudah berapa hari? Baru 1 hari, Bu. Oh, oke baik. Suratnya sudah disampaikan belum ya? Suratnya nanti menyusul, Bu. Oke, baik. Berarti yang tidak masuk Mbak Retno ya? Ya, Bu. Oke, mari kita doakan semoga Mbak Retno cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Amin. Baik anak-anak, silahkan diperiksa kanan, kiri, depan, belakang, barangkali masih ada sampah atau kursinya yang belum rapi, silahkan untuk dirapikan terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik, berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi mengenai klasifikasi tumbuhan menurut 5 kingdom? Ada, Bu. Oke, Mas Saya- Fadil silahkan. Klasifikasi 5 kingdom itu terdiri dari kingdom Animalia, Betul, kingdom Plantae, betul, terus ada fungi, kingdom fungi, betul, protista, betul. dengan kingdom Monera, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Iya, Fadil. Bu. Jadi dari klasifikasi makhluk hidup berdasarkan 5 kingdom tadi itu, hari ini kita akan belajar mengenai kingdom Plantae, yaitu ada yang tahu kingdom Plantae itu apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Angel. Jadi, kingdom Plantae merupakan organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil ini merupakan zat hijau tumbuhan yang dimana tumbuhan ini dapat memperoleh makanannya sendiri, Bu. Oke, betul sekali Mbak Angel. Jadi, kingdom Plantae itu lebih sering kita kenal dengan istilah apa anak-anak? Dunia Tumbuhan. Oke. Adakah yang tahu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Fadil. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab itu ada tumbuhan lumut, Betul, terus ada tumbuhan paku, betul. kemudian ada alga, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta, kemudian yang kedua ada tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan lumut, kemudian ciri-ciri umum, jenisnya, klasifikasi, morfologi, dan gaul hidup dari tumbuhan lumut. Manfaatnya untuk pembelajaran hari ini, teman-teman bisa merasakan ya, Indonesia ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Salah satunya yaitu tumbuhan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya itu dengan sangat sempurna. Sehingga dengan keanekaragaman hayati, salah satunya tumbuhan ini, kita dapat mengerti dan memahami tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu tidak akan menerangkan materi seperti biasa, tapi Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, yaitu dengan model discovery learning. Jadi nanti anak-anak silahkan berkumpul dengan kelompok yang telah Ibu bagikan ya kemarin. Nah, kemudian Ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2. Jadi di dalam LKPD itu terdapat beberapa kegiatan anak-anak. Anak-anak bisa sambil lihat LKPD-nya. Ada beberapa kegiatan yang harus anak-anak lakukan dan ada beberapa soal yang harus anak-anak isi. Namun sebelum itu, coba Ibu akan menampilkan salah satu gambar. Oke, baik. Anak-anak, apa yang kalian pahami ketika melihat gambar yang telah Ibu tayangkan? Saya Bu, Ya, banyak tumbuhannya Bu. ya betul sekali, banyak tumbuhannya. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Ya, Mas Padwin? banyak lumutnya Bu. Ya, banyak lumutnya. Oke, Mas Eswan? Banyak bebatuannya Bu. Iya, banyak pembantuannya. Baik anak-anak, lalu bagaimana dengan gambar yang kedua? Lumut Bu. Iya, lumut. Lumut yang berbeda dari yang gambar satunya. Iya, berbeda dengan gambar satunya. Mau tanya Bu, Iya, silahkan. gimana proses terjadinya lumut? Oke, proses terjadinya lumut. Kemudian ada lagi? Saya Bu, Oh iya, Mbak Inja dulu. bagaimana ciri-ciri morfologi dari lumut tubuh? Oke, ciri-ciri morfologi. Lalu? Udah sama-sama ini. Oke, sama seperti Mbak Angel. Anak-anak, pertanyaan-pertanyaan tadi tentang seputar tumbuhan lumut akan kalian temukan jawabannya melalui diskusi, ya. Jadi pada hari ini Ibu tidak akan menyampaikan materi seperti biasa, tapi nanti anak-anak Ibu beri LKPD untuk diisi begitu ya, diskusi. Kalian boleh menggunakan buku pembelajaran atau modul atau sumber internet. Jadi sekarang silahkan waktunya untuk berdiskusi. Diskusinya selama 15 menit ya anak-anak. Baik Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Anak-anak, waktu diskusi telah habis ya. Selama 15 menit pasti sudah didapatkan informasi mengenai tumbuhan lumut. Nah, sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi? Ya, silahkan Jessica. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa tumbuhan lumut adalah sekelompok tumbuhan kecil yang termasuk dalam divisi Bryophyta. Kata Bryophyta berasal dari bahasa Yunani atau brum yang memiliki arti tumbuh-tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut biasanya menjadi tubuh yang berukuran kecil dan belum memiliki akar sejati daun sejati, akan tetapi memiliki rhizoid atau akar, daun dan batang yang sangat sederhana, sehingga tumbuhan lumut telah dapat berfotosintesis. Tumbuhan lumut merupakan salah satu tumbuhan tak berpembuluh yang memiliki organ yang sederhana dan hidup secara berkoloni. Tumbuhan lumut memiliki kormus dan talus serta memiliki habitat pada tempat-tempat yang lembab dan basah, seperti pada kulit kayu, batu-batuan, dan lain sebagainya yang terlindungi dari sinar matahari. Oke, baik. Terima kasih Jessica. Kemudian dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Berarti itu organ tumbuhan lumut itu sangat sederhana ya? Iya, karena tumbuhan lumut itu kan memiliki tubuh yang berukuran kecil dan belum memiliki akar serta daun sejati. Tetapi kan tumbuhan lumut itu memiliki rhizoid, akar, daun dan batang yang sangat sederhana begitu.
Oke, baik. Sekarang coba Ibu mau minta kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mendapatkan bahwa tumbuhan lumut memiliki daur hidup dengan 2 fase pergantian keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit secara aseksual menghasilkan spora haploid dengan fase gametofit secara aseksual, dengan menghasilkan gamet betina dan gamet jantan. Tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Tumbuhan lumut memiliki peranan penting dalam kehidupan untuk keseimbangan air dan akumulasi kesuburan tanah. Selain itu, lumut juga memiliki kekuatan aerase dan drainase sebagai media pertumbuhan tumbuhan lainnya. Oke, terima kasih. Kemudian dari kelompok 1, siapa yang mau menanggapi? Ya? Mau bertanya, untuk fase tumbuhan lumut itu terjadi berapa kali? Oke, silahkan dijawab oleh kelompok 1. Untuk tumbuhan lumut sendiri memiliki daur hidup dengan 2 fase pergantian keturunan, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit secara aseksual menghasilkan spora haploid, sedangkan fase gametofit secara seksual dengan menghasilkan gamet betina dan gamet jantan. Begitu, betul sekali. Selanjutnya, Ibu meminta salah satu dari anak-anak untuk menyimpulkan apa saja yang sudah didapatkan dari diskusi tadi. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Fadwin. Oke. Tumbuhan lumut itu dia masuk ke dalam klasifikasi kingdom plantae. Di dalam kingdom plantae sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Birophyta, terus yang kedua ada Pteridophyta, terus yang ketiga ada Spermatophyta. Nah, tumbuhan lumut sendiri dia masuk ke dalam tumbuhan Bryophyta, kelompok Bryophyta. Nah, jadi di dalam tumbuhan lumut sendiri itu dibagi menjadi 3 macam. Ada lumut hati, terus ada lumut tanduk, kemudian ada lumut daun. Nah, terus ada beberapa peran penting juga dari lumut sendiri, yaitu untuk menjaga keseimbangan air dan akumulasi kesuburan tanah, Bu. Ya. Yang saya dapat. Baik. Terima kasih Mas Fadwin telah menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan merefleksi ya anak-anak. Apa sih yang kalian dapatkan setelah kita belajar tentang materi tumbuhan lumut ini? Bu. Ya, silahkan Mbak Angel. Jadi yang dapat saya pelajari mengenai materi tumbuhan lumut, ternyata tumbuhan lumut itu hidup di tempat lembab ya Bu, yang terlindungi dari matahari. Kemudian organ-organnya juga sangat sederhana, tetapi dapat berfotosintesis. Kemudian selain itu juga, ternyata tumbuhan lumut memiliki manfaat untuk lingkungan. Salah satunya keseimbangan air dan kesuburan tanah. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali Mbak Angel. Terima kasih anak-anak telah menyampaikan pendapat anak-anak mengenai pembelajaran hari ini. LKPD-nya silahkan untuk dikumpulkan ya anak-anak. Ya, sudah selesai ya. Jangan lupa ditulis nama. Sudah ya. Oke. Anak-anak, Ibu minta setelah ini anak-anak coba untuk melakukan pengamatan secara langsung di rumah ya mengenai jenis-jenis lumut, kemudian klasifikasinya, morfologi, serta foto. Nanti untuk pengerjaannya ditulis di kertas folio dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Begitu? Anak-anak, materi selanjutnya kita akan belajar tentang tumbuhan paku atau apa? Pteridophyta. Betul. Jadi nanti Ibu harapkan kalian sudah belajar dengan membaca dari berbagai buku, modul ataupun sumber internet atau apapun ya anak-anak. Begitu? Baik, Baik, apabila sudah cukup, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran terdapat kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.